Welcome to Danny Grozia Prince channel. Thank you very much to choose this video. I am Assistant Mr. Danny Grozia Prince, would like to say, before you watch please click subscribe button and bell notification to motivate us create more historical facts. In this video, I'm gonna discuss a historical fact. Aisha had an important role in early Islamic history, both during Muhammad's life and after his death. In Sunni tradition, Aisha is portrayed as scholarly, intelligent and inquisitive. She contributed to the spread of Muhammad's message and served the Muslim community for 44 years after his death. She is also known for narrating 2,210 hadiths, not just on matters related to Muhammad's private life, but also on topics such as inheritance, pilgrimage, and eschatology. Kisah Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, dan intelektual Muslim. Satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi dalam status perawan adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ia adalah istri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kerap dijadikan sumber otoritatif terkait hadis dan pengetahuan fikih dalam Islam. Aisyah dikenal sebagai perempuan cantik dan cerdas, ingatannya kuat dan ia kritis dalam memandang suatu perkara yang terjadi di masanya. Sampai ia meninggal, Aisyah menyumbang riwayat sebanyak 242 hadis sebagai warisan pengetahuan Islam. Aisyah lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah masa kenabian. Kemudian, ia dinikahi Nabi Muhammad pada usia 6 tahun dan memasuki rumah tangga Rasulullah sejak usia 9 tahun, sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika dinikahi Nabi, Aisyah menjadi istri ketiga beliau setelah Khadijah dan Saudah binti Zam'ah. Julukan terkenalnya adalah Al-Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Dari julukan itu Rasulullah menggambarkan bahwa kulit Aisyah putih dan pipinya kemerah-merahan. Selain fisiknya yang cantik, Aisyah juga cerdas menyerap pengetahuan. Karena itulah, sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari menyatakan, tidaklah kami para sahabat Muhammad SAW bingung dalam suatu hadis, niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Karena kecerdasan dan keistimewaan Aisyah itulah, Rasulullah menjadikannya sebagai sosok perempuan yang paling ia cintai dalam hidupnya. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Amr bin Ash ketika bertanya pada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Kalau dari kalangan laki-laki?" tanya Amr lagi. Rasulullah menjawab, "Ayahnya Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal kekritisannya, Aisyah menyampaikan protes pada hadis diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi, "Seorang perempuan masuk neraka karena ia membiarkan kucing betina kecil kehausan." Ketika mendengar riwayat itu, Aisyah berkomentar pada Abu Hurairah, "Apakah iya Allah akan menghukum seseorang karena seekor kucing?" "Wahai Abu Hurairah, lain kali jika meriwayatkan hadis Nabi, berhati-hatilah," kata Aisyah, sebagaimana dikutip dari buku Women and Islam, An Historical and Theological Enquiry 1991 yang ditulis Fatima Mernisi. Saking cerdasnya, bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW mengakui otoritas Aisyah dalam mengomentari berbagai disiplin ilmu di masa itu. "Aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih cerdas dalam bidang kedokteran, fiqih, dan syair selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha," ujar Urwah bin Zubair. Setelah hidup selama 63 tahun, Aisyah wafat pada Senin malam, 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi. Ia dikebumikan di pemakaman Baqi dan jenazahnya diimami Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam yang saat itu adalah gubernur Madinah. Thank you very much that you choose my channel to watch historical fact. I appreciated it so much and may God bless you. Please don't forget press subscribe button and bell notification, like, comment and share to appreciate it as work hard for me and also to motivate me create more history fact, up-to-date news information and tips daily life. See you in the next video again. I love you all.